Kakak Yan, kamu berangkat. Yan Kuang datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Yan Kuang Tu mengangguk. Saya telah melihat semua yang perlu saya lihat. Aku akan pergi sebentar lagi. Yan Kuang Tu memandang Lu Ming dengan antisipasi di matanya. Aku akan menunggumu di istana utama untuk pertempuran Providence. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming mengangkat alisnya. Apa yang salah? Kamu tidak tahu tentang perang keberuntungan karma. Kata Yan Kuang Tu. Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu detailnya. Kata Lu Ming. Dia pernah mendengar Fei Xue menyebutkannya sebelumnya. Lu Ming, pertempuran Tuhan adalah yang paling penting. Semua jenius di wilayah Tandus Timur akan berpartisipasi, termasuk para iblis. Mereka tidak hanya dapat membantu kekuatan mereka untuk memperoleh penyelenggaraan yang tak terbatas, tetapi mereka juga dapat membantu diri mereka sendiri untuk memperoleh penyelenggaraan agung. Dengan bakat yang Anda miliki, bukan tidak mungkin Anda bisa menonjol dalam pertempuran Providence. Saat itu, karena saya berpartisipasi dalam pertempuran Tuhan, saya mencapai apa yang saya miliki saat ini. Yan Kuang Tu menjelaskan, kamu benar-benar bisa bertarung demi keberuntungan. Lu Ming agak terkejut. Bukankah takdir itu seperti keberuntungan, sesuatu yang lahir secara alami? Itu sangat misterius, bagaimana mereka masih bisa memperjuangkannya? Tentu saja, Yan Kuang Tu mengangguk dan berkata, ada pepatah mengatakan, manusia adalah penguasa takdir. Keberuntungan juga tergantung pada pemahaman orang. Oleh karena itu, keberuntungan juga bisa diperjuangkan. Bakat, kerja keras, sumber daya, dan ketekunan semuanya penting bagi seorang pejuang. Tapi keberuntungan sama pentingnya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang bisa menjadi yang terkuat. Keberuntungan Anda tidak lemah, tetapi jika Anda tidak ikut serta dalam pertarungan keberuntungan, Anda akan diseret oleh para jenius lainnya. Sejak saat itu, Anda akan direduksi menjadi sebuah kertas timah. Anda tidak akan bisa menjadi bintang cemerlang di era ini, dan akan sulit bagi Anda untuk menjadi orang terkuat di benua ini. Jadi kali ini, semua jenius di benua timur akan berpartisipasi. Tidak ada yang akan melewatkannya. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi tapi dia sedikit ragu-ragu. Mereka harus pergi ke markas istana surgawi surga Empyrean karena pertempuran Providence, yang terlalu dekat dengan Di Yi dan Kaisar Bela Diri. Akankah 9 garis keturunan naga dapat dirasakan? Selain itu, jika dia mewakili istana langit Empyrean dalam pertempuran, itu setara dengan membantu istana langit Empyrean bertarung demi kekayaan besar. Dia pasti tidak mau menerima ini. Keberuntungan juga sangat penting bagi kekuatan besar. Jika suatu kekuatan cukup beruntung, ia dapat merekrut lebih banyak orang jenius sebagai muridnya, dan generasi berikutnya akan memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik, dan kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Cepat atau lambat, Lu Ming harus melawan istana surgawi Empyrean. Dia tidak ingin membantu istana langit Empyrean meningkatkan keberuntungan mereka. Lu Ming, masih ada 2 tahun sebelum pertempuran Providence. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin dalam 2 tahun ini. Aku akan menunggumu di istana utama. Sosok Yan Kuang Tu berkedip-kedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Kepala naga dewa dapat dilihat tetapi ekornya tidak terlihat. Pertempuran keberuntungan karma. Lu Ming mengulangi kalimat ini, matanya menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Saya akan berpartisipasi. Saya pasti akan berpartisipasi. Mundur bukanlah dao bela diriku. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Kultivasi dan dao bela diri saya hanya dapat maju dengan berani jika saya bertabrakan secara intens dengan semua jenius di dunia. Kultivasi saya hanya bisa meningkat lebih cepat. Jika saya mundur dan bersembunyi di tempat berlatih, seni bela diri saya akan meningkat dengan sangat lambat. Ketika 10 tahun berlalu, saya masih harus menghadapi Kaisar Bela Diri Di Yi. Sebaiknya saya mencobanya. Setelah beberapa lama, mata Lu Ming memancarkan semangat juang yang kuat dan kemauan yang kuat. Dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan karma. Dan EBSCP, dia mungkin memiliki banyak sumber daya dan setumpuk kristal niat, memungkinkan budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Itu untuk kerajaan bela diri. Setelah menerobos ke lautan jiwa, sumber daya yang dibutuhkan akan menjadi lebih menakutkan. Sumber dayanya saat ini tidak cukup. Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin sulit untuk meningkatkan kultivasinya.
Sumber daya yang dibutuhkan akan lebih mengerikan lagi. Dia tidak akan dibutakan oleh pencapaian sekecil itu. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming tidak lagi merasakan tekanan apapun. Dia hanya memiliki kemauan yang kuat. Kemudian, ia terus berkultivasi. Sehari kemudian, di aula keluarga Seng, Seng Chang, Seng Xingchen, Sangguan Wu Chen, dan Sangguan Wu Ling sedang duduk. Setelah 2 hari pemulihan, luka-luka di konstelasi suci telah banyak pulih dan hampir sembuh total. Brengsek, kecil itu pantas mati. Dan Yan Kuangtu itu, dia juga pantas mati. Pekik Sangguan Wu Ling, niat membunuhnya melonjak. Dia sebenarnya telah ditampar oleh Yan Kuangtu di depan umum. Ini hampir membuatnya gila, dan niat membunuhnya sangat kuat. Adik perempuan, Yan Kuangtu bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Bahkan leluhur tua pun bukan tandingannya. Sebaiknya jangan mengatakan hal seperti itu. Di sampingnya, kata Sangguan Wu Chen. Kakak kedua, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Kata Sangguan Wu Ling. Tentu saja tidak. Kita tidak bisa menghadapi Yan Kuangtu, tapi kita tidak bisa membiarkan si Start Lu Ming itu pergi. Mata Sangguan Wu Chen bersinar dengan niat membunuh. Ya, itu semua salah bajingan kecil itu. Ini semua salahnya. Jika bukan karena dia, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Sangguan Wu Ling dipenuhi dengan niat membunuh. Karena dia tidak bisa menghadapi Yan Kuangtu, dia hanya bisa mengarahkan semua amarahnya ke Lu Ming. Pertempuran Providence akan terjadi dalam 2 tahun. Pada saat itu, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh kecil itu. Kata Sangguan Wu Chen dingin. Dia kemudian melihat ke konstelasi suci dan berkata, Xingchen, ikut aku ke istana utama untuk bercocok tanam. Lebih baik jika Anda membalas dendam secara pribadi dan memenggal kepala Lu Ming. Saya pribadi akan memenggal kepalanya. Mata konstelasi suci sangat dingin, dan dia mengepalkan tinjunya. Ayo pergi ke istana utama bersama. Pertarungan keberuntungan karma akan terjadi dalam 2 tahun. Kami pasti harus pergi. Kata Seng Chang. Baiklah, ayo pergi ke istana utama bersama. Sangguan Wu Chen mengangguk. Dalam sekejap mata, 3 hari dia setuju untuk bertemu dengan tetua Huang telah tiba. Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke kediaman Penatua Huang. Penatua Huang, Lu Ming memanggil dengan lembut saat dia berjalan ke halaman. Bas, sesosok muncul di depan Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu di sini. Tombak panjang yang Anda inginkan telah disempurnakan. Lihatlah. Penatua Huang mengeluarkan tombak panjang dan melemparkannya ke Lu Ming, yang menangkapnya. Ini sangat berat. Lu Ming menangkapnya dan merasa itu sangat berat. Beratnya lebih dari 1 juta kati. Tentu saja, dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia tidak merasakan tekanan apapun saat menggunakannya. Lu Ming melihat lebih dekat. Ujung tombak berwarna merah darah terbuat dari baja yang tidak bisa dihancurkan. Itu memiliki tepi yang berbeda dan dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Badan tombaknya berwarna merah tua dan terbuat dari ribuan emas darah murni. Ada beberapa pola aneh yang terukir di atasnya. Ada juga beberapa titik hitam tersebar di seluruh tombak. Lu Ming langsung jatuh cinta padanya. Bas, Lu Ming menyuntikkan inti esensialnya dan mengayunkan tombak panjangnya sedikit. Tombak panjang itu bergetar, menimbulkan gelombang udara. Lu Ming, ujung tombaknya terbuat dari baja halus yang tidak bisa dihancurkan dan kokoh serta abadi. Tubuh tombaknya sebagian besar terbuat dari ribuan emas darah murni yang mengandung emas hitam tak terbatas. Di masa depan, selama kamu memiliki logam mulia, kamu dapat memurnikannya menjadi tombak dan itu akan terus berkembang menjadi senjata roh tingkat tinggi. Huang tua melihat senjata roh itu dan sedikit bangga, tapi juga sedikit menyesal, sayang sekali teknik prasasti saya hanya bisa berhenti sampai di sini. Yang ini adalah batas LV6 atas, tapi saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Sayang sekali. Terima kasih banyak, Tetua Huang. Lu Ming sudah sangat puas. Dia menyimpan tombak panjang itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tetua Huang. Pergi. Kali ini, saya telah mempelajari tombak patah Anda dan mendapatkan banyak manfaat. Saya akan memasuki pengasingan dan memahaminya dengan benar. Kata Huang tua sambil melambaikan tangannya.
Lu Ming mengangguk dan membungkuk. Dia kemudian pergi dan kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dengan gerakan tangannya, tombak panjang berwarna merah tua muncul. Lu Ming melambaikannya dengan berisik. Tombak panjang itu seperti naga yang menari di udara. Langit dipenuhi cahaya tombak yang menyilaukan. Setelah beberapa lama, Lu Ming menyimpan tombaknya dan berdiri diam. Itu memang tombak yang bagus. Sirkulasi Zhen Yuan sangat lancar, dan Zhen Yuan dapat meledak sebanyak yang saya mau. Ini sangat membantuku dalam menunjukkan kekuatanku. Lu Ming sangat puas. Dengan tombak panjang ini, kekuatan tempur Lu Ming meningkat lagi. Mari kita beri nama pada tombak ini. Saya harus menyebutnya apa? Karena ini didasarkan pada emas hitam tak terbatas dan dapat berevolusi tanpa batas, saya menyebutnya tombak tak terbatas. Tidak, aku akan menyebutnya tombak naga tak terbatas. Benar? Haha, itu nama yang bagus. Lu Ming bergumam. Dia melihat tombak panjang di tangannya dan tersenyum. Sangat klise. Dandan meremehkannya. Hei, apa kamu gatal ingin dipukul? Bagaimana klisenya? Tombak naga yang tak terbatas, sungguh mendominasi. Lu Ming mengayunkan tombak panjang di tangannya. Itu hanyalah senjata spiritual tingkat ke-6 atas. Prasasti itu baru saja melewati sasaran. Apa yang membuat kita bahagia? Sudah kubilang padamu bahwa teknik orang tua itu tidak bagus. Bahannya bagus, tapi disia-siakan olehnya. Kalau itu aku, cek-cek, hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Saya laki-laki. Saya memiliki hobi yang normal, tidak ada hobi yang buruk. Dandan mulai menyombongkan diri lagi tanpa malu-malu. Saat ia berbicara, ia melihat Lu Ming melihatnya dengan tatapan membara. Ia sangat ketakutan sehingga ia segera membenamkan kepalanya kembali ke dalam cangkang kura-kura, hanya menyisakan mulutnya untuk bergumam. Lu Ming mengukur Dandan dengan hati-hati, matanya melihat sekeliling. Dandan, kamu selalu mengatakan bahwa kamu adalah master yang tiada taranya, kepala dari 10 monster perang teratas atau semacamnya. Karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak mengajariku beberapa seni bela diri yang tiada taranya, seperti teknik seni bela diri tingkat dewa? Bagaimana dengan 8 atau 10 buku? Petik 2. Jadi untuk itulah kamu ada di sini, tidak masalah. Kepala Dandan kembali keluar dari cangkang penyu. Dia berdiri dengan kaki belakangnya dan berdiri di bahu Lu Ming, kedua cakarnya berada di cangkang kura-kura di belakang punggungnya, tampak seperti tuan yang tiada taraf. Benar-benar, mata Lu Ming berbinar dan jantungnya berdebar kencang. Jika Dandan benar-benar memiliki teknik bela diri tingkat dewa, belum lagi 8 atau 10 buku, 1 atau 2 buku saja sudah cukup untuk membuatnya kaya. Sekarang, Lu Ming merasa teknik seni bela diri ofensifnya agak monoton. Meskipun langkah 9 naga yang menapaki surga sangat kuat, namun sulit untuk dikembangkan. Dalam pertarungan, itu adalah teknik bela diri eksplosif yang tidak memiliki beberapa variasi. Jika lawan sudah siap, mereka akan bisa menghindarinya. Adapun 3 kemutlakan Dewa Naga, itu sama. Itu semua adalah teknik seni bela diri yang eksplosif. Mereka sangat kuat dan bisa membunuh dalam satu serangan, tapi variasinya kurang. Jika pihak lain dapat memblokir serangannya, Lu Ming akan memiliki lebih sedikit trik. Ini juga sesuatu yang dia rasakan selama 2 pertempuran dengan Qin Qingshan dan konstelasi suci. Lu Ming perlu mengembangkan teknik seni bela diri lainnya untuk membantunya. Bagaimanapun, hanya 1 atau 2 teknik bela diri yang masih sedikit kurang. Jika dia bisa memberinya sedikit, itu bagus. Tidak, aku tidak melakukannya. Dandan berbicara. 2 kata pendek itu memadamkan api di hati Lu Ming. Sarangnya, tanpamu, apa yang bisa dibanggakan? Kamu pembohong. Anda hanya tahu cara menyombongkan diri. Lu Ming tidak senang dan memandang Dandan dengan jijik. Hei nak, ada apa dengan ekspresi itu? Saya tidak ingat karena saya terluka. Kalau tidak, apalagi 8-10 teknik seni bela diri tingkat dewa, bahkan jika ada 100, saya masih bisa mengeluarkannya. Huff. Dandan berkata dengan tidak senang. Namun, ekspresi jijik di wajah Lu Ming menjadi lebih jelas. Dia jelas tidak percaya dengan perkataan Dandan. Bagaimana Lu Ming bisa percaya bahwa 100 buku teknik seni bela diri tingkat dewa sama lazimnya dengan kubis di pinggir jalan? Kamu, aku sangat marah. Nak, aku akan memberitahumu.
Meskipun saya tidak dapat mengingat teknik bela diri, saya masih mengingat Dao Prasasti dengan sangat jelas. Saya memiliki prasasti Dao yang tiada taranya dan teknik budidaya terbaik untuk mengolah api mental. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda Dao Prasasti? Aku akan membuatmu yakin. Dandan sangat marah hingga matanya terbuka lebar, dan cangkang kura-kuranya bergerak naik turun. Prasasti Dao. Mata Luming berkedip. Mengolah teknik bela diri sudah membutuhkan banyak pemikiran dan tenaga, jadi bukankah akan lebih melelahkan lagi jika mengolah Dao Prasasti? Luming sedikit ragu-ragu. Selain itu, prasasti Dao hanyalah pelengkap dan tidak banyak meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Hei nak, menurutmu apakah prasasti Dao tidak bisa meningkatkan kekuatan tempurmu secara signifikan? Kamu benar-benar tidak berpengalaman. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada satupun master prasasti yang Anda lihat yang memenuhi syarat. Mereka hanya berkultivasi dengan santai untuk membantu seni bela diri. Tidak ada satupun ahli prasasti sejati. Jika Anda menjadi master prasasti sejati, setelah Anda mencapai level 5, kekuatan tempur Anda akan sangat menakutkan. Seniman bela diri dengan level yang sama tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Di zaman kuno, prasasti Dao makmur. Itu adalah Dao utama, dan bahkan menekan Dao bela diri. Bagi para master prasasti sejati, menantang mereka yang berada di level lebih tinggi adalah hal biasa. Dandan memelototinya dan memberi ceramah. Pemurni prasasti sejati sekuat itu. Luming ragu. Omong kosong, tentu saja. Pandai besi prasasti sejati dapat menuliskan prasasti tambahan, prasasti pertempuran, prasasti peledak, prasasti senjata dewa, dan sebagainya. Mereka bahkan dapat menuliskan formasi pembunuhan tiada taraf dalam sekejap, membunuh musuh tanpa jejak. Apakah Anda ingin belajar? Saya memiliki metode budidaya api mental terbaik di sini. Jika metode budidaya ini disebarluaskan, pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan eksistensi yang lebih kuat pun akan memperjuangkannya dengan cara apapun, apalagi kaisar bela diri. Dandan berkata dengan bangga, baiklah, bagaimana cara mempelajarinya? Luming tergoda setelah mendengar apa yang dikatakan Dandan. Beri aku beberapa jimat giok dulu. Anda tidak memiliki landasan apapun dalam prasasti Dao, jadi saya akan menuliskan beberapa hal dasar, serta metode penanaman mental dan cara menyalakan api mental. Saya akan menunjukkannya agar Anda mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Dandan berkata dengan nada serius yang jarang terjadi. Luming mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan lebih dari 10 kartu giok sebening kristal dan melemparkannya ke Dandan. Dandan membuka mulutnya dan lebih dari selusin token giok terbang ke mulutnya dan menghilang. Mulut Dandan seperti jurang maut. Luming melihatnya menelan segala sesuatu ke dalam mulutnya dan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Baiklah, aku akan menuliskannya sekarang. Anda dapat berkultivasi dengan damai dan menunggu saya beberapa hari. Dandan melompat, berlari ke sebuah ruangan, dan menghilang. Luming melanjutkan kultivasinya. 5 hari kemudian, Dandan muncul. Dia naik ke bahu Luming dan melemparkan selusin token giok kepadanya, semuanya ada di dalam. Coba lihat sendiri. Ayo, Tuhan ini kelelahan. Ayo cepat. Demi ketekunan Tuhan ini, beri saya beberapa batang obat roh. Luming terdiam. Dia dengan santai mengambil beberapa batang ramuan spiritual level 5 dan melemparkannya ke Dandan. Setelah memecatnya, dia masuk ke kamar dan mulai melihat mereka. Dia menempelkan token giok di antara alisnya dan secara alami memahami isi token giok. Tablet giok ini berisi beberapa pengetahuan dasar tentang prasasti Dao. Ini sangatlah rumit. Luming menutup matanya dan mencerna informasi itu dengan hati-hati. 2 jam kemudian, Luming membuka matanya. Jadi Dao pada prasasti itu begitu rumit dan mendalam. Sejarahnya sangat kuno bahkan lebih tua dari seni bela diri. Luming bergumam kaget. Di masa lalu, dia mengira Dao prasasti hanya ada untuk mendukung Dao bela diri. Sepertinya dia salah dan keliru. Zaman primordial merupakan zaman yang bahkan lebih tua dari zaman purba, dan purba. Saat umat manusia pertama kali muncul, belum ada seni bela diri. Umat manusia telah memahami semacam pola berdasarkan jejak dunia dan tren besar pegunungan dan sungai. Pola ini merupakan prasasti yang paling awal. Pada akhirnya berkembang dan berkembang, membentuk semacam Dao yang agung.
Prasasti Dao adalah salah satu Dao tertua di dunia. Prasasti Dao dapat digunakan untuk menempa senjata, memurnikan pil, menuliskan formasi, dan sebagainya. Untuk mempraktikkan Dao Prasasti, pertama-tama seseorang harus menyalakan api mental di lautan kesadaran. Api mental juga dikenal sebagai api prasasti. Hanya dengan menyalakan api mental seseorang dapat dianggap telah resmi melangkah ke jalur prasasti. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, perak, dan emas. Alkemis dibagi menjadi 9 level, dan warna api mental di setiap level berbeda. Api pikiran level 1 berwarna merah, dan api pikiran level 2 berwarna oranye. Dan seterusnya, api mental alkemis peringkat 9 berwarna emas. Setiap orang memiliki 10 lampu pikiran di lautan kesadarannya di setiap tingkat. Semakin banyak lampu pikiran menyala, semakin kuat api pikiran. Api mental adalah dasar dari seorang master prasasti. Semakin kuat api mentalnya, semakin tepat pula kendali seseorang terhadap prasasti. Secara umum, di setiap level, seseorang dapat maju jika mereka dapat menyalakan 3 lampu roh. Misalnya, jika seorang alkemis tingkat pertama menyalakan 3 lampu roh merah, dia dapat maju dan menerobos, mengubah warna api rohnya menjadi oranye dan menyalakan lampu roh oranye. Setelah mengolah dan menyalakan 3 lampu oranye, dia bisa terus menerobos. Namun, master prasasti semacam ini hanyalah master prasasti biasa. Mereka terutama digunakan untuk membantu budidaya seni bela diri. Itu juga merupakan master prasasti yang sering dilihat Luming. Hanya dengan menyalakan 6 lampu pikiran di setiap tingkat, atau bahkan lebih, seseorang dapat dianggap sebagai ahli prasasti murni, yang dikenal sebagai ahli prasasti sejati. Tentu saja, jika seseorang dapat menyalakan 10 lampu roh di setiap level, mereka akan menjadi penulis yang sempurna dan terkuat. Namun menurut Dandan, terlalu sulit untuk menyalakan 10 lampu roh. Penulis seperti itu akan menjadi sangat kuat setelah mereka mencapai peringkat 5. Token giok ini hanya berisi beberapa pengetahuan dasar. Lihatlah sisanya. Ada juga pengenalan cara budidaya dan beberapa prasasti tingkat rendah yang telah saya kumpulkan dan kuasai. Nak, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik. Di bahunya, Dandan berkata penuh kemenangan sambil mengunyah ramuan roh. Luming mengeluarkan kartu giok lainnya dan meletakkannya di antara alisnya. Tablet giok ini berisi semua catatan tentang prasasti tingkat 1. Jumlahnya ratusan ribu. Luming terpesona. Setelah sekian lama, dia mengambil kartu jade lainnya. Kartu giok ini juga memiliki tulisan tingkat 1. Setelah itu, 6 hingga 7 lempengan giok diisi dengan prasasti tingkat 1. Totalnya ada lebih dari 3 juta jenis. Luming terkejut. Dia belum pernah makan daging babi tetapi belum pernah melihat babi lari. Meskipun Luming bukan seorang alkemis, dia masih memiliki pengetahuan umum. Meskipun prasasti tingkat 1 adalah prasasti tingkat terendah dan paling banyak jumlahnya, itu sudah cukup baik bagi penulis biasa untuk menguasai ratusan prasasti tersebut. Namun, ada lebih dari 3 juta di sini, yang sungguh menakutkan. Lalu, Luming terus menonton. Setelah itu ada prasasti level 2 dan level 3. Dandan tidak memiliki prasasti tingkat 4. Terdapat juga lebih dari 1 juta jenis prasasti tingkat 2 dan lebih dari 600.000 jenis prasasti tingkat 3. Jumlah tersebut sungguh mengejutkan. Bagaimana itu? Saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melakukan kontak dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Saat melihat ekspresi kaget Luming, Dandan merasa sangat senang dan bangga. Kali ini, Luming tidak memberikan pukulan keras. Orang ini sebenarnya telah menguasai begitu banyak prasasti. Mungkin apa yang dikatakannya benar. Tablet giok terakhir berisi teknik budidaya untuk mengolah api energi mental. Metode penanamannya disebut meditasi dunia bawah. Luming memahaminya sejenak dan membuka matanya. Nak, bagaimana kabarnya? Bukankah teknik penanaman spiritual ini menggemparkan? Dandan langsung bertanya dengan angkuh. Saya tidak merasakan apapun. Luming menggelengkan kepalanya. Tidak ada perasaan. Kamu benar-benar tidak tahu barang-barangmu. Dandan mengerucutkan bibirnya dan berkata, itu benar. Anda belum mulai berkultivasi, jadi Anda tidak akan bisa merasakan keajaiban teknik kultivasi ini.
Izinkan saya memberitahu Anda, jika teknik budidaya ini bocor, bahkan Kaisar Bela Diri pun akan memburu Anda. Semua master prasasti di dunia akan memburumu. Apakah seserius itu? Lu Ming ragu. Omong kosong, menurutmu aku akan berbohong. Nak, kamu tidak memiliki benih api sekarang, tetapi kamu akan mengetahui manfaatnya ketika kamu menemukannya, menyalakan api rohmu, dan mulai berkultivasi. Juga, izinkan aku memberitahumu. Jika ingin mengolah dao prasasti harus hati-hati dengan apinya dan harus kuat. Jika Anda menggunakan api biasa untuk menyalakan api mental, itu akan berdampak besar pada pengembangan api mental Anda di kemudian hari. Semakin tinggi tingkat nyala apinya, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Di masa depan, budidaya Anda akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Kekuatan api mental juga akan semakin kuat. Di masa depan, apakah itu memurnikan senjata, memurnikan pil, atau membuat prasasti, itu akan sangat membantu Anda. Dan memperingatkan, Lu Ming mengangguk. Karena dia akan berkultivasi, dia secara alami akan berkultivasi ke arah yang terbaik. Kalau tidak, bukankah itu hanya membuang-buang waktu saja? Dia berencana menunggu sampai dia menemukan benih api yang memuaskan sebelum menyalakan api energi mental. Untuk saat ini, dia akan mengesampingkan soal prasasti. Setelah itu, ia terus memahami konsep guntur. 3 hari kemudian, Mu Xiuyuan datang menemuinya dan memberitahunya bahwa Mulan telah pergi ke tempat rahasia yang jauh untuk bercocok tanam. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mulan kemungkinan besar masih marah padanya. Kalau tidak, kenapa dia tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Dia tahu bahwa Mulan tertarik padanya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan terhadap Mulan? Namun, di dalam hatinya, ada seseorang yang tidak bisa dia lepaskan. Mu Xiuyuan mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Lu Ming sedang berpikir keras. Mari kita tidak memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Sekarang, meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Semuanya bisa menunggu sampai saya lulus ujian di Yi dan Kaisar Bela Diri. Sekarang, saatnya untuk kembali. Lu Ming berencana untuk kembali ke keluarga Lu dan menggunakan ramuan kehidupan untuk mengobati luka Lu Yuntian. Keesokan harinya, Lu Ming meninggalkan kota Tianxuan dan menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Mengingat kecepatan Lu Ming yang menakutkan, dia tiba di Istana Timur hanya dalam 5 hari. Lu Ming kembali. Saat Lu Ming memasuki Istana Timur, berita kepulangannya menyebar ke seluruh istana. Teleportasi dan hilangnya terjadi dengan sangat cepat. Berita bahwa Lu Ming telah mengalahkan konstelasi suci telah dikirim kembali ke Istana Timur. Banyak orang bergegas keluar, ingin bertemu Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming bersinar, menghindari kerumunan dan muncul di luar halaman langit timur. Dia melihat sosok di luar halaman langit timur. Tuan Istana, Lu Ming berseru. Sosok ini sebenarnya adalah penguasa Istana Timur, Mu Zeng. Ternyata Mu Zeng sudah kembali ke timur. Lu Ming, aku tahu kamu akan ada di sini. Mu Zeng berkata sambil tersenyum. Tuan Istana, silakan masuk dan duduk. Lu Ming tersenyum. Mu Zeng mengangguk dan mereka berdua berjalan ke halaman langit timur. Lu Ming, apa rencanamu mulai sekarang? Mu Zeng bertanya saat mereka berdua duduk di halaman. Aku berencana pulang dulu. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke daerah besar lainnya untuk berlatih. 2 tahun kemudian, saya akan berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Lu Ming tidak menyebutkan kesedihan tetapi menceritakan rencananya. Jadi kalian sudah tahu tentang pertempuran Providence. Sepertinya Yan Kuangtu memberitahumu tentang hal itu. Tadinya aku juga akan memberitahumu tentang hal ini. Hal ini sangat penting bagi Anda. Jika Anda bisa tampil baik dalam pertempuran Providence, Anda mungkin bisa mencapai level Yan Kuangtu di masa depan, atau bahkan melampauinya, dan menjadi legenda baru di wilayah Tianxuan. Mu Zeng memandang Lu Ming dengan mata cerah, penuh antisipasi. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Legenda wilayah Tianxuan. Sejujurnya, dia tidak peduli. Ngomong-ngomong, Tuan Istana, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lu Ming merenung sejenak dan bertanya. Oh, apa masalahnya? Kata Mu Zeng. Lu Ming segera bertanya kepada Mu Zeng tentang keluarga tua Zhuang.
Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke kota Tianxuan dan disergap oleh orang-orang dari Sekte Mayat Langit, Zhuang Tua telah memberinya cincin penyimpanannya sebelum dia meninggal. Lu Ming pernah berkata bahwa dia akan menyerahkan cincin penyimpanannya kepada keluarganya. Ya, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Saya akan memberi Anda berita besok. Mu Zeng mengangguk. Dia mengobrol dengan Lu Ming beberapa saat sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di hari kedua, Mu Zeng memang mengirimkan pesan. Old Zhuang memang memiliki keluarga yang tinggal di kota Segudang Bintang. Dia memiliki seorang putra dan putri. Lu Ming segera pergi ke kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sebelah utara bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada halaman kecil dengan pohon willow yang berkibar tertiup angin. Cukup elegan. Namun, saat ini, hal itu dirusak oleh pemandangan yang tidak harmonis. Sekelompok orang mengepung bagian depan halaman. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk membawa adikku pergi. Raungan marah terdengar. Suara itu datang dari seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Pemuda itu tinggi dan kekar, dan dia tampak sederhana dan jujur. Pada saat ini, wajahnya penuh amarah saat dia menatap seorang pria paruh baya dengan penampilan halus di depannya. Di belakang pemuda itu ada seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Gadis itu memiliki penampilan yang lembut dan manis. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Pada saat ini, gadis muda itu juga sedang menatap pria paruh baya itu dengan ekspresi marah. Nama pemuda itu adalah Zhuang Xiaoshan, dan nama gadis muda itu adalah Zhuang Xiaorou. Ayah mereka adalah Zhuang Tua, yang telah disergap dan dibunuh oleh Sekte Mayat Surgawi dalam perjalanan mereka ke wilayah Tianxuan bersama Lu Ming. Pria parubaya terpelajar yang mereka lihat bernama Yao Gu. Dia adalah teman baik ayah mereka dan juga penjaga ilahi di Tian dari Istana Ilahi di Tian. Tingkat budidayanya mirip dengan milik keluarga Zhuang yang lama. Saat Zhuang Tua masih ada, Yao Gu memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia telah merawat Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan baik. Dia tidak menyangka Yao Gu akan mengungkapkan sisi binatangnya setelah insiden dengan Zhuang Tua. Dia sebenarnya ingin Zhuang Xiaorou menjadi selirnya. Hehe. Bocah nakal, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Izinkan saya memberitahu Anda, ketika ayah Anda pergi ke wilayah Tianxuan, dia meminjam senjata spiritual pertengahan level 5 dari saya. Meski sudah meninggal, senjata spiritualnya masih perlu dikembalikan. Entah kamu memberiku senjata spiritual, atau membiarkan adikmu menjadi selirku dan melayaniku dengan baik. Kalau begitu, aku akan melupakan senjata spiritual itu. Yao Gu tertawa dingin. Matanya mengamati tubuh Zhuang Xiaorou tanpa hambatan apapun, dan matanya dipenuhi dengan gairah. Dia sudah lama mendambakan kecantikan Zhuang Xiaorou. Hanya saja dia tidak bisa meletakkan tangannya di punggung wanita itu ketika ada Zhuang Tua. Wajah Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou pucat. Keduanya adalah Grandmaster bela diri, jadi bagaimana mereka bisa memiliki senjata spiritual level 5 tingkat menengah? Aku akan mengembalikan senjata spiritual level 5 tengah kepadamu. Saya akan bekerja keras untuk mengolah dan mendapatkan kristal spiritual untuk membeli senjata spiritual untuk mengembalikannya kepada Anda. Jangan bawa adikku dan Xiaorou pergi. Zhuang Xiaoshan berdiri di depan Zhuang Xiaorou dan berkata, menunggu kamu kembali. Kapan aku harus menunggu? 10 tahun? 20 tahun? Atau 50 tahun? Mungkin Anda tidak akan bisa mengeluarkan senjata spiritual tingkat 5 menengah sepanjang hidup Anda. Baiklah, minggir. Aku kenalan ayahmu, dan aku tidak ingin mempersulitmu. Yao Gu mencibir. Tapi Zhuang Xiaoshan berdiri di sana dengan keras kepala, menatap Yao Gu. Yao Gu mengerutkan kening. Nak, Tuan Yao memberimu wajah, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu benar-benar mencari kematian, pergilah. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka pisau di wajahnya berteriak. Dia melangkah maju dan menamparkan Zhuang Xiaoshan. Zhuang Xiaoshan mengertakkan giginya, dan tombak panjang muncul di tangannya, menusuk ke arah telapak tangan pria yang terluka karena pisau itu. Bocah kecil, kamu hanyalah seorang guru bela diri kelas 9 yang hebat dan kamu berani melawan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir dengan mengerikan.
Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan mengeluarkan Zenki-nya. Dia meraih tombak panjang Zhuang Xiaoshan dan mengguncangnya. Pria dengan bekas luka pisau ini adalah prajurit raja setengah langkah, yang jauh lebih kuat dari Zhuang Xiaoshan. Dengan guncangan ini, Zenki miliknya meledak, mengguncang tombak panjangnya. Zhuang Xiaoshan menjerit dan terbang mundur, membentur dinding halaman dan memecahkannya. Zhuang Xiaoshan terus memuntahkan darah. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou berteriak kaget dan bergegas ke Zhuang Xiaoshan dengan air mata berlinang. Xiaorou, ayo pergi, ayo pergi. Teriak Zhuang Xiaoshan. Pergi? Kamu ingin pergi kemana? Kamu bisa berhenti bermimpi. Pria dengan bekas luka pisau itu melangkah maju dan mencibir. Wajah Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dipenuhi keputusasaan. Si cantik kecil, ini adalah keberuntunganmu karena Tuan Yao menyukaimu. Kembalilah dan layani Tuan Yao dengan baik. Jika kamu melayaninya dengan baik, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir dan mengulurkan tangan untuk meraih Zhuang Xiaorou. Bajingan, pergilah. Zhuang Xiaoshan meraung dan berjuang untuk bangun, tetapi dia sudah terluka parah. Pelindung tulang di salah satu lengannya patah, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Zhuang Xiaorou berteriak dengan marah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, menembakkan beberapa sinar cahaya. Namun, dia hanyalah seorang master bela diri kelas 5 yang hebat, yang jauh lebih lemah daripada pria yang terluka itu. Dia dengan mudah dikalahkan oleh pria yang terluka itu. Dia meraih bahunya dan menyuntikkan ki aslinya ke dalam dirinya. Ki asli Zhuang Xiaorou telah tersegel, dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou menjerit saat air mata mengalir di wajahnya. Xiaorou. Zhuang Xiaoshan meraung marah, matanya hampir pecah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi pria dengan bekas luka pisau itu menendangnya, dan Zhuang Xiaoshan terbang jauh, batuk darah. Yao Gu melambaikan kipas lipatnya dan mencibir. Di sekitar juga ada beberapa warga yang menonton, namun tidak ada yang bersuara. Kota segudang bintang itu terlalu besar, dan jumlah penduduknya tidak diketahui. Hal seperti itu terjadi setiap hari. Mustahil bagi Istana Langit Empyrean untuk mengatur semua orang. Selain itu, sebagian besar orang di Istana Surgawi Surga Empyrean berada di dalam pesawat. Segudang kota bintang hanyalah sebuah kota yang digunakan sebagai titik transit. Selain itu, Yao Gu sendiri adalah Raja Bela Diri tingkat rendah tingkat 4. Di kota segudang bintang, dia adalah puncak keberadaannya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Hehe, ayo pergi. Kami akan kembali dan melayani Tuan Yao. Mata pria yang terluka karena pisau itu menyapu tubuh Zhuang Xiaorou, dan sebuah cahaya bersinar. Gadis kecil ini sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Jika Tuan Yao bosan bermain dengannya, mungkin dia akan menghadiahkannya kepadaku di masa depan, hehe. Pria yang terluka karena pisau itu berpikir dengan gembira. Alasan kenapa dia begitu antusias adalah karena dia punya ide ini. Karena di masa lalu, Yao Gu pernah memberikan wanita yang bosan dia mainkan kepada bawahannya. Di belakang Yao Gu, yang lain mengertakkan gigi dan memandang pria dengan bekas luka pisau dengan iri. Mereka diam-diam menyesal tidak bergerak lebih cepat sekarang dan membiarkan orang itu mengalahkan mereka lagi. Sebaiknya segera lepaskan tangan kotormu. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Suaranya seperti salju di musim dingin, dingin dan menusuk tulang. Seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun berjalan mendekat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara alami adalah Lu Ming. Setelah dia mendapatkan alamat lama Zhuang dan situasi keluarganya, dia segera bergegas, tetapi dia menemukan pemandangan ini. Pria dengan bekas luka pisau itu memandang Lu Ming dengan murung dan mencibir, "Nak, apakah kamu berbicara denganku? Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk melepaskan tangan kotormu. Kalau tidak, mati." 1. Lu Ming berkata dengan dingin. "Hahaha, bocah nakal, kamu sangat sombong, tapi kesombongan membutuhkan keterampilan." Pria yang terluka karena pisau itu tertawa. 2. Lu Ming berkata dengan dingin. Wajah pria yang terluka karena pisau itu berubah dan dia dengan marah berteriak, "Nak, tahukah kamu siapa tuanku? Tuanku adalah raja tingkat rendah dan penjaga ilahi surga empir tingkat 3.
Anda sebaiknya berperilaku sendiri. 3. Lu Ming dengan dingin mengucapkan kata 3, dan berkata, waktunya habis, kamu tidak punya kesempatan. Bas. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lu Ming menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan pria yang terluka itu, menutup tenggorokannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mata pria berwajah bekas luka itu langsung melotot. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Ada ketakutan di matanya. Baru saja, dia tidak bereaksi sama sekali. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Tentu saja, dia melepaskan bahu Zhuang Xiaorou. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou segera berlari ke sisi Zhuang Xiaoshan untuk memeriksa lukanya. Xiaorou, aku baik-baik saja. Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun. Dia memandang Lu Ming dengan secercah harapan di matanya. Siapa pemuda ini? Apakah dia teman ayah? Kenapa aku tidak mendengar ayah menyebutkannya sebelumnya? Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou memandang Lu Ming dan berpikir sendiri. Tuan Yao, selamatkan aku, selamatkan aku. Pria yang terluka karena pisau itu berteriak. Saat ini, ekspresi Yao Gu sangat serius. Dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Lu Ming menyerang. Jangan menangis. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pergilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak, pria dengan bekas luka pisau itu berteriak ngeri. Tangannya menggenggam dan kakinya menendang-nendang, seolah ingin meraih secercah harapan. Namun, di tangan Lu Ming, dia hanyalah seekor gadis kecil. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Kaca, Lu Ming mengerahkan kekuatan dan mematahkan leher pria yang terluka karena pisau itu. Tangisan pria yang terluka karena pisau itu berhenti tiba-tiba. Bocah nakal, beraninya kamu. Anda benar-benar berani membunuh orang di kota 10.000 bintang. Seseorang, segera beritahu tim penegak hukum Istana Kaisar Surga untuk menjatuhkan iblis jahat ini. Yao Gu meraung. Alasan mengapa dia tidak mengeluarkan suara sekarang adalah karena dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu Lu Ming membunuh pria kekar dengan bekas luka pisau. Kemudian, dia punya alasan untuk memanggil tim penegak hukum. Di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, melukai atau bahkan melukai orang tidak masalah. Tapi membunuh orang tidak diperbolehkan. Mereka akan dihukum oleh tim penegak hukum Istana Kaisar Surga. Ini adalah aturannya. Terkadang, ketika berhadapan dengan seseorang, seseorang tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Seseorang bisa saja menggunakan otaknya. Yao Gu berpikir dengan puas. Adapun pengorbanan nyawa pria yang terluka karena pisau, apakah itu? Itu hanya seekor anjing. Sekarang giliranmu. Lu Ming sepertinya tidak tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan serius. Dia memandang Yao Gu dan yang lainnya dengan ekspresi dingin, niat membunuhnya meluap. Ekspresi Yao Gu berubah dan dia berteriak dengan marah, bocah, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu masih ingin membunuh kami? Kamu benar-benar bersalah atas kejahatan yang paling keji, kamu gila, dan kamu adalah iblis. Kamu bajingan. Anda adalah momok jika Anda tinggal di istana surgawi surga Empyrean. Kalian semua harus mati. Lu Ming berjalan ke depan, suaranya dingin. Berat, menurutmu membunuh raja setengah langkah adalah masalah besar. Aku akan melumpuhkanmu. Seorang pria kekar di alam raja bela diri LV1 melompat keluar dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Pukulan ini dibarengi dengan kemauan gunung. Itu seperti pria kekar yang menghantam Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Bang! Saat berikutnya, dia ditendang oleh Lu Ming dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya dan tidak bernapas lagi. Dia sudah mati. Berat, kamu telah membunuh orang lain. Kamu mati. Yao Gu meraung. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Ming berteriak dingin dan menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin lampu tombak meledak. Setelah itu, lebih dari selusin jeritan terdengar. Pasukan Yao Gu, terlepas dari apakah mereka raja bela diri atau lebih tinggi, semuanya terpaku ke tanah oleh sinar tombak. Dia hanya menyelamatkan Yao Gu. Desis-desis-desis. Para penonton di sekitarnya tersentak. Di mata mereka, pemuda ini terlalu kejam. Di kota 10.000 bintang, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut. Apakah dia tidak takut dengan hukuman tim penegak hukum?
Atau karena dia sudah membunuh satu orang pada awalnya dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Pada saat ini, wajah Yao Gu pucat, dan sedikit ketakutan terlihat di matanya. Mata Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Ming telah membunuh begitu banyak orang. Tim penegak hukum akan segera tiba. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Lu Ming memandang Yao Gu. Kamu sudah selesai, kamu telah membunuh begitu banyak orang, kamu sudah selesai. Yao Gu meraung, tapi tubuhnya mundur. Namun, Lu Ming maju selangkah dan muncul di hadapannya. Ah, aku akan membunuhmu. Yao Gu kaget dan langsung meraung. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming. Serangan Raja Bela Diri LV4 sangat mengejutkan. Penonton di sekitarnya mundur, takut terpengaruh. Namun adegan selanjutnya membuat mereka tercengang. Lu Ming bahkan tidak mengeluarkan senjata spiritualnya. Dia langsung menamparkan Yao Gu dengan tangan kosong. Dengan dentang, telapak tangan Lu Ming mendarat di pedang Yao Gu. Pedang LV5 medium Yao Gu terlempar, tapi telapak tangan Lu Ming tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus menamparkan Yao Gu. Sebuah tamparan mendarat di wajah Yao Gu dan terdengar suara yang tajam. Yao Gu berputar di tempat puluhan kali dan kemudian menatap Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Dia bahkan tidak bisa melawan Lu Ming. Siapa pemuda ini? Itu terlalu menakutkan. Hati Yao Gu tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Lu Ming memandang Yao Gu dengan acuh tak acuh. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari langit. Lebih dari selusin sosok melesat melintasi kehampaan dan terbang. Aura kuat terpancar dari orang-orang ini. Di antara mereka, ada 3 ahli tingkat raja tingkat rendah. Tim penegakan hukum penjaga langit Kaisar telah tiba. Siapa yang berani membunuh orang di kota 1000 bintang? Raungan marah datang dari pria parubaya berjubah merah yang merupakan pemimpinnya. Pria kekar itu adalah Raja Bela Diri LV5 dan auranya seberat gunung.